Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerdas, cerita, edukasi, dan prestasi. Perkenalkan, nama saya Akhtar Jafas Nararia dari kelas 84 sebagai host pada episode hari ini. Halo, saya Gifari Atala Agrima dari kelas 84. Halo, saya Nizam Fadila dari kelas 84 juga. Nah, sekarang kayaknya akan lumayan beda dengan episode sebelumnya karena episode sebelumnya membahas tentang prestasi akademik dan non-akademik. Namun pada episode hari ini kita akan membahas tentang pengalaman dan hobi siswa dalam mengedit video. Nah, mungkin dari kalian ini bolehlah cerita sedikit dari backstory masing-masing dari Aldi dulu. Terima kasih Jafas. Ya, sebelumnya saya sebenarnya belajar editing itu otodidak ya. Saya Otodidaknya kayak gimana tuh? Saya ngelihat dari teman saya yang bikin konten buat posting di internet gitu, kayak konten short movie gitu. Aku ngelihat gimana dia buat edit videonya, kayak stock image, stock video, sound effect gitu segala macam lah. Jadi aku kayak ngelihat termotivasi lah dari dia gitu buat belajar. Oke, berarti kamu tuh mau ngediting emang karena tugas sama ngikutin temen kamu itu? Iya. Oke. Kalau dari Nizam tuh gimana? Kalau aku tuh emang dari kecil kan punya banyak hobi. Karena Baik emang, hobi? Iya, Keren tuh. karena emang sebagian besar hidup aku kan di rumah ya, ibaratnya introvert lah. Jadinya aku punya banyak waktu kosong nih buat aku belajar hal-hal baru. Salah satunya adalah belajar skill editing ini. Kalau belajarnya sih otodidak ya, kagak ada khusus apa-apa gitu. Dari internet aja gitu ya. Iya, Nah, Jam, yang kamu udah pelajarin dari editing ini apa aja? Boleh ceritain dong. sebenarnya basic-basicnya aja ya, kayak misalkan ngasih efeknya gimana, ngasih visualnya gimana, tata letaknya gimana, kayak gitu aja sih. Pencapaian apa yang udah kalian dapat selama kalian editing ini? Mungkin dari aku sendiri, aku nggak ada pencapaian kayak juara-juara dari lomba gitu ya. Cuman aku jadi bisa lebih bermanfaat aja buat teman-teman aku, kayak buat bikin tugas sekolah, buat lomba-lomba gitu. Aku bisa ngedit gitu. Ya biar bisa lebih bermanfaat aja sih buat orang lain. Berarti kamu tuh editing bukan buat kamu sendiri tapi buat teman-teman kamu juga atau Iya. orang sekitar. Iya betul. Kalau Nizam, Aku sama kayak Aldi, nggak ada pencapaian kayak lomba juara berapa gitu, tapi ya jadi bisa lebih bermanfaat lah untuk teman-teman, untuk keluarga. Dan kalau di sosial media pun kalau aku upload videonya, alhamdulillah itu bisa sampai ratusan ribu lah penontonnya. Dan bisa menghibur orang lain juga ya. Iya, kalau gitu motivasi kalian apa sih untuk editing video kayak gini tuh? Motivasi aku sendiri itu sebenarnya aku kan juga ngedit itu nggak terlalu hobi ya, cuma di momen tertentu doang kayak bikin tugas dari sekolah gitu. Ya mungkin motivasi aku biar bisa lebih lebih tahu mengenai editing ini seperti apa, biar lebih bisa mengetahui tentang teknologi gitu, nggak gaptek. Oke. Kalau Nizam sendiri gimana? kalau aku sama kayak Aldi juga ya, aku juga ngeditnya nggak ini banget. Aku kan belajar ngedit kan cuma iseng-iseng doang ya. Dan ya udah sih, aku cuma lewat otodidak gitu lewat internet kan. Karena aku sering banget ngeliat video-video editan yang bagus kan, akhirnya aku ada keinginan lah buat bikin kayak gitu sendiri. Berarti kamu tuh termotivasi emang karena waktu nge-scroll sosial media ngeliat orang edit bagus terus kamu Iya, ikut. betul banget. Oh, Nah, gitu. iya. Oke. Terus nih aku mau nanya pendapat kalian tentang ada orang yang edit videonya bagus tapi videonya atau videonya itu nggak rame. Ada juga orang yang edit video biasa aja tapi malah rame. Menurut kalian sendiri itu gimana? Kalau rame atau enggak ya sebenarnya beruntung-beruntungannya atau hoki-hokian bahasanya. Tergantung algoritma dari sosial medianya itu sendiri, itu bisa rame atau enggak, tapi kita bisa ngusahain biar itu rame, kayak nyesuaiin waktu postingnya atau nambahin elemen-elemen yang bisa membuat itu rame lah yang lagi tren sekarang kayak gitu. Berarti kayak momentumnya di videonya itu aja Iya, sama waktunya aja. Kalau Nizam? Aku setuju sama Aldi, emang salah satu faktornya itu adalah jam posting, dan masih banyak juga ya faktor-faktor lainnya ya. Apa tuh? Ya kayak misalkan sesuai sama isi video kita, apakah video kita sesuai sama tren yang ada dan lain-lain lah. Yang pasti ujung-ujungnya sesuai sama algoritma sosial medianya juga. Nah, tapi kalau aku ada tipsnya nih buat bisa kira-kira
biasa aja kan, tapi unik gitu kan. Entah dikasih foto apa, dikasih video apa, dikasih sound effect apa. Nah, menurut aku video-video kayak gitu bisa berpotensi rame. Soalnya Berarti kalau cuma video itu bagus, tuh ngikutin diri kita sendiri. iya. Jadi buat sesuatu yang original gitu ya dari diri Mm-mm. sendiri. Soalnya kalau cuma bagus semua orang bisa kan. Tapi kalau misalkan yang unik cuma kalian sendiri yang punya. Gitu. Nah, menurut pandangan kalian dampak tentang editing di masa depan tuh apa? Dampaknya tuh yang pasti sangat besar dan apalagi kalian nanti di dunia kerja dan banyak pekerjaan sekarang yang membutuhkan skill-skill editing kayak buat promosi atau sebagainya lah gitu, dan buat hasilin duit sendiri pun dari rumah kalian juga bisa menggunakan skill editing ini seperti para clipper yang nge-clip omongan-omongan streamer yang restream kayak Iya. gitu. Di sosial media ya. Iya betul. Nah, kalau Nizam nih, Kalau aku sendiri setuju sama Algi, dan selain itu kan masih banyak kesempatan yang bisa kita dapetin kalau kita punya skill editing ini. Salah satunya kita bisa kerja mungkin di perusahaan-perusahaan media gitu. Java, Algi atau penonton pasti sering lihat kan berita-berita mau di TikTok, Instagram, YouTube atau televisi kan. Itu kan pasti ada yang ininya, ada yang ngasih visualnya, ada yang ngasih tulisannya, itu kan pasti dikerjain sama orang yang bisa ngedit kan. Iya. Nah, itu bisa jadi kesempatan tuh buat kita-kita yang punya skill editing. Dan itu masih banyak kesempatan-kesempatan lainnya yang bisa kita dapetin kalau kita punya skill editing ini di masa depan. berarti ini skill editing penting juga buat masa depan apalagi di dunia kerjaan. Iya, Iya, betul. betul Oke. banget. Kita nih ada beberapa foto yang boleh ditampilkan di sini. Nah, ya. Nah, ini kamu di sini tuh lagi apa nih? Lagi sendiri tuh. Itu aku lagi ngedit buat presentasi tugas, kan aku bakal presentasi di sekolah gitu kan. Jadi ya udah, itu aku lagi ngedit doang sih. Berarti ngedit tugas sekolah. Iya, yes. Nah, foto selanjutnya. Ini kamu sama lagi nih. Nah, ini aku sebenarnya sama seperti foto pertama ya, cuman aku lagi bantuin Nizam aja kan. Iya. Ya, kita buat ngerjain tugas PP itu buat presentasi. Iya. Seperti itu. Wah, kayaknya ngobrol sama kalian berdua nih tentang editing seru banget. Terima kasih banyak Nizam, Ya, Agi. sama-sama. Iya, sama-sama Nah, Java. juga semoga bermanfaat buat para sobat cerdas. Ya, Iya. Jangan lupa like komen Share. dan subscribe. Dan saya sendiri juga Jakarta. Rasa sehat, mengandalkan para juara.